Oke ya guys ya, welcome back kembali di channel Barbar ini ya guys ya, yang selalu menampilkan ketidakjelasan yang sesungguhnya, yang selalu menampilkan suatu momen yang sangat membagongkan sekali ya guys ya. Dimana lagi kalau bukan di channel Afri X Everybody ya guys ya. Oke, dan di video kali ini kita akan sedikit mengupas tentang sebuah match di mana kita memakai hero yang sangat-sangat kuat sekali di mid game sampai late game ya guys ya. Jadi ini sedikit gocekan-gocekan yang akan segera kita tampilkan ya guys ya. Oke, sebelumnya bagi kalian yang ingin mabar atau ingin sama-sama kita naik ke rank tertinggi, kalian bisa langsung add ini ID dan servernya ya guys ya. Kalian langsung chat in game aja, jangan lupa ini udah kita taruh ya guys ya. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita akan menuju ke game atau match gameplaynya. Let's go. Oke ya guys ya, kita akan segera menuju ke matchnya. Kita akan menghadapi di sini ada Hayabusa, Wawan, Vexana, Aldos dan juga Beatrix ya guys ya. Sementara tim kita ada Yuli, Lancelot, Natalia dan Gatot Kaca. Oke, welcome to Mobile Legends. Kita untuk in-game-nya kecil. Oke, di sini kita pakai Moskov. Untuk battle spellnya wajib adalah Inspire ya guys ya, supaya semakin menggila. Oke, dan di sini kita item pertamanya adalah sepatu attack speed atau rapid boost apa sih ya, bener nggak sih? Kalau salah tinggal di komen aja ya guys ya. Oke, di sini kita farming seperti biasa dulu, farming dulu sampai mendapatkan level kedua atau skill kedua terbuka ya guys ya. Karena skill 2 itu penting sekali untuk memberikan efek stun yang sangat lama. Nah, kan bisa kalian lihat, bisa kalian saksikan bagaimana Wan langsung recall ya guys ya. Lihat bagaimana Wan sangat tipis sekali. Wan itu sangat tipis ya menghadapi Moskov. Emang gak jelas ini hero, tapi masih memaksakan. Belum balik ternyata. Yang penting untuk awal-awal game adalah kita main safety dulu ya guys ya, karena kita belum memiliki cukup damage untuk war ya guys ya. Jadi kita harus sering-sering recall dulu biar biar regen kita juga cepat ya untuk mananya, karena kita nggak pakai sepatu mana, sedangkan Moskov ini menggunakan mana atau memakai mana ya. Oke, di sini lihat bagaimana Wan-nya pasti ketar-ketir menghadapi Moskov. Dan di sini Aldos datang mengacaukan segalanya, tapi Aldos masih belum menjadi seorang penggeprek yang handal. Dia masih sangat empuk seperti kapuk ya guys ya. Skill 3 atau ultimate dari Moskov itu hampir mirip dengan punyanya si Xavier, tapi untuk dari segi kecepatan Xavier lebih cepat karena menembakkan lasernya langsung ya guys ya, seperti Layla, tapi jaraknya bisa 1 map dari ujung ke ujung. Sementara Moskov
gerakan tombaknya itu lambat ya guys ya, jadi musuh itu bisa melihatnya, sepertinya bisa melihatnya lewat maps mungkin, apa enggak ya, nggak tahu juga sih. Oke, item pertama kita sudah jadi, ini Swift Boots ya, bukan Rapid Boots, sorry maaf. Plus 40 movement speed dan 15% attack speed ya guys ya, ini wajib sekali. Nanti kalau udah full item, full build, kalian bisa jual sepatunya ganti dengan event defense, immortal atau apa. Dan di sini kita di geng untuk oleh 2 orang ya guys ya, Aldos ya juga Wawan. Ini kurang ajar, nanti kita balas ya guys ya. Nggak apa-apa sekali mati dulu di awal game atau di early ini ya guys ya, karena kita juga farming dulu. Dari segi gold kita sudah unggul ya, untuk dari one sama Beatrix-nya kita sudah unggul 300 poin, 300 piece. Dan di sini lihat one-nya sekali stun langsung nggak bisa bergerak apa-apa. Skill 2-nya sudah dipakai duluan. Memang itu player-player yang sangat gigi ya, yang memakai one sebelum di stun sudah dipakai duluan skill 2-nya. Emang nggak jelas. Ini Aldos lagi apa-apaan. Sok keras dia, sok keras. Kita yang terlalu keras. Tapi nggak apa-apa. Untuk item kedua yang wajib kalian beli yaitu adalah Windtalker ya guys ya. Untuk penjelasan singkatnya di sini, Windtalker adalah menambahkan 40% attack speed, 20 movement speed plus 10% crit sense atau critical ya guys ya. Jadi untuk lebih jelasnya, Moskov ini cocok sekali untuk dijadikan tipe-tipe kritikal ya guys ya. Di sini Wawannya juga langsung tumbang lagi. Sepertinya kita dapatkan turret ya guys ya. Lupa juga. Ya, kita dapat turret. Dan goal kita langsung memimpin drastis di sini ya. Kan kalian bisa lihat bagaimana ketepatan seorang kita dalam mengeksekusi memakai tombak yang sangat-sangat tajam dari Moskov ini ya guys ya. Agak sedikit ngeprem tapi nggak apa-apa. Oke, di sini kita ambil aja buffnya, nggak usah peduliin hiper. Tetap kalem. Di sini harus tetap kalem ya guys ya, karena kita belum memasuki mid game ya, karena baru menit ke-6 tapi kita sudah mulai menggoreng-goreng dengan 14 kill dan melawan 4 kill ya guys ya. Selisih goldnya pun lumayan jauh, yaitu sekitar 5.000 gold ya guys ya. Dan kita sudah melakukan 2 turret. Di sini kita langsung bisa mengelok seorang Hayabusa ya guys ya. Oke, dan untuk item ketiga adalah Scarlet Phantom ya guys ya. Di sini menambahkan 30 physical attack, 20% attack speed dan 25% crit sense ya guys ya. Jadi nanti ini adalah item keempatnya, kita akan membuat Berserker Fury ya guys ya, karena biasanya partner dari Berserker Fury adalah Scarlet Phantom atau enggak ya Windtalker, tapi kita memakai ketiga item utama itu supaya semakin sakit kritikalnya, tentunya attack speednya juga akan meningkat tajam.
Kalau untuk lawan, jika ada lawan yang menggunakan hero jenis tank atau build tank, maka kita bisa alihkan untuk item pertama setelah Swift Boots. Kita bisa memakai Demon Hunter Sword ya guys ya, DAS, karena DAS itu adalah counter dari hero-hero tank ya guys ya. Jadi kalian tinggal atur aja, disesuaikan dengan lawannya. Nah, jika lawan seperti ini, lawan mungkin yang keras hanya Aldos ya, karena Aldos juga event-eventnya banyak, tapi itu nanti bisa di counter juga dengan namanya Maverick Roar ya guys ya. Jadi kalian bisa memilih ya untuk item terakhir itu antara memilih event defense atau mengcounter daripada item tank ya. Di sini kita langsung mendapatkan, kalian pasti akan terkejut, kita dapat triple kill ya guys ya. Anjay, itu harusnya bisa maniac ya, tapi Aldos terlalu di dalam tower, kita pun nggak berani ya. Oke, item keempatnya sudah jadi. Di sini kita membeli Berserker Fury, menambahkan 65 physical attack dan 20% crit sense ya guys ya. Jadi ini adalah 3 item yang sudah sangat matang untuk kalian mengikuti team fight atau war ya guys ya. Dan untuk item kelima kalian muskop itu ya wajib, bisa dibilang wajib atau enggak wajib juga, kalian itu harus membeli WON atau Wind of Nature ya guys ya, supaya ketika kalian war dan kalian tipis darahnya, kalian bisa menggunakan WON untuk mengelakkan physical damage dari hero physical ya. Tapi ini nggak bisa berlaku untuk hero-hero tipe magic, karena WON tidak bisa mengcounter hero tipe magic atau item magical ya guys ya. Jadi WON ini hanya diperuntukkan ketika kita team fight 1 lawan 1 menghadapi sesama marksman atau juga fighter atau juga tank juga bisa. Tapi untuk hero tipe magical tidak bisa menahan ya, karena burst damage dari magical itu lebih sakit ya daripada critical sense. Nah, di sini kita mencoba mendapatkan Lord. Nah, kalau pro player itu pastinya ketika Lord mengeluarkan ultinya, kalian tidak akan terkena efek airborne. Kalau kalian masih terkena efek airborne dari Lord, kalian berarti masih perlu custom lagi yang banyak ya guys. Oke, di sini item kelima sudah jadi, kita bikin Wind of Nature atau WON. Di sini menambahkan 30 physical attack, 20% attack speed dan 10 physical lifestyle di sini ya guys ya. Di sini untuk aktif skillnya, kalian imun all physical damage, dalam keterangannya ini bahasa Inggris ya, selama 2 detik. Untuk cooldownnya 70 second atau 70 detik. Duration becomes half when used by non-marksman. Tidak bisa digunakan untuk hero selain marksman atau selain yang berpisikal. Jadi sampai di situ kalian mungkin paham ya, gunanya WON itu bukan sembarangan. Jadi kalau rata-rata untuk lawannya menggunakan hero tipe magical, kalian tidak perlu memakai WON karena itu tidak akan berguna. Cardleg kita dapatkan kali ini double kill, triple kill, dan sudah hancur sudah harapan maniaknya, 2 kali gagal maniak.
Item kelima kita niatnya ingin membuat Blade of Despair atau BOD ya guys ya, tapi kayaknya sebelum jadi udah menang duluan ini. Iya, udah sebelum jadi udah menang duluan. Yang bikin kesel itu ketika musuh sudah tertekan dan wipe out sudah terjadi, tim kita itu masih mau nge-kill ya, karena entah mengapa nggak langsung di end tapi masih menunggu, karena mungkin kita sudah unggul jauh, jadi mereka seenaknya sendiri itu tidak diperkenankan ya guys ya. Jadi untuk kalian yang bermain itu ketika sudah mendapatkan kesempatan untuk menang harus dimanfaatkan sebaik mungkin, jangan mengulur-ulur waktu atau taunting yang tidak jelas ya guys ya, karena itu sangat receh sekali ya guys ya. Itu pasti pemikiran player-player yang masih stuck di satu tier ya guys ya. Nah, di sini memang kita sedikit marah ya guys ya, karena gimana pun untuk end game itu ya lumayan susah, walaupun musuhnya tipis tapi kan dia di base sendiri. Nah, di sini kita langsung jepret saja tanpa banyak basa-basi, semua kita gunakan, dan ya Blade of Despair kita beli, dan udah Blade of Despair-nya tidak terpakai sebenarnya ya. Tapi Blade of Despair bisa kalian ganti juga dengan itu Maverick Roar ataupun item defense seperti Immortal atau apa terserah. Oke, jadi di sini kita mendapatkan gold ya dengan 9,2. MVP-nya 9, MVP-nya Lancelot dengan 919 untuk kill death, dan juga asisnya 10.0 MVP. Dan ini ada Natalia yang killnya banyak 14 tapi kalah assist dan kalah deltnya di 8.2 saja. Eudora lumayan 5762 untuk Gatot Kaca, dan untuk lawan kita auto bronze semua. Yang paling beban mungkin Hayabusa ya, di sini paling banyak terkena kill dan tidak berpartisipasi apapun dalam sebuah kill ya, one pun juga. Kasihan Aldosnya ya, mungkin nantinya dia jadi stres, bisa jadi. Oke, untuk data statistiknya kita bisa coba lihat di sini. Untuk hero damage-nya Eudora-nya 21.566 atau 10% ya untuk hero damage. Untuk damage ke turretnya 18% atau 6.606. Untuk damage taken-nya dari tower yaitu 13% atau 26.762. Untuk tim fight partisipasinya hanya 17%, paling rendah dan paling sedikit untuk partisipasi tim fight ya. Untuk Lancelot 51.612 atau 24% untuk hero damage. Turret damage-nya hanya 8%. Untuk damage taken-nya 17%, dan team fight-nya mungkin paling tinggi di sini 50%. Dan kita untuk hero damage kita 61.867 atau 29% ya. Kita paling banyak atau paling memberikan sumbangan damage terbesar ya di sini, karena kita seorang marksman ya. Memang harus besar sekali itunya damage-nya. Untuk turret damage atau damage kita kepada turret sebesar 55% atau 19.727, dengan kita paling banyak karena kita menjemput
turretnya paling besar ya 55%, untuk damage takennya 11% dan menjadi terendah untuk terkena tower. Sementara tim fight partisipasinya kita 44%. Gatot Kaca untuk hero damage-nya 11% saja, turret damage-nya 12%, dan paling besar damage untuk defense tower ya, defense turret atau tower 40%, untuk tim fight-nya 31%. Sementara Natalia justru mengalahkan Lancelot ya dengan hero damage-nya 25%, turret damage-nya sama-sama 8%, damage taken-nya 19%, dan tim fight partisipasinya ada 44%. Sementara untuk hero dari lawan yaitu paling besar tentunya Aldos ya, karena dia hyper dengan 39% hero damage-nya, dan Hayabusa hanya 9%, paling rendah sekali Hayabusa. Untuk turret damage-nya juga tidak ada, hanya 0%, semua hampir 0%, dan paling tinggi yaitu 1 yaitu hit tower 92%. Untuk tim fight-nya 93% Aldos, dan lainnya cukup sedikit. Ya mungkin itu saja untuk pembahasan dari ini untuk sedikit mengulik tentang sosok hero Muskop ya, kalau dipakai orang-orang membagongkan kayak kita. Jadi cukup sekian dari video ini, nantikan video-video selanjutnya yang pastinya kita akan selalu membuat sebuah momen ya guys ya, atau konten. Oke, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton, jangan lupa dikasih like, subscribe, dan tetap semangat, jangan pernah putus asa, kembali jangan pernah bersemangat dan selalu putus asa, karena kehidupan yang sesungguhnya ada di akhirat kelak. Oke, terima kasih everybody, thank you, see you, goodbye, dadah.